warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu lagi dengan saya Zainullah, guru mata pelajaran sejarah. Sebelum belajar, mari kita pegang menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, nikmat yang paling besar pada diri kita, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran di masa COVID ini dengan baik. Kalian terjaga protokol yang baik di rumah, jaga kesehatan sehingga kalian bisa ikut pembelajaran daring dengan baik. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang kerajaan Hindu di Indonesia. Kapan mulai ada kerajaan Hindu? Dan di sini bahwa kerajaan tertua di Indonesia adalah kerajaan Kutai yang ada di Odah Etam di daerah kita, Kutai Kartanegara. Sehingga dengan adanya kerajaan Kutai dan mulai adanya tulisan menunjukkan bahwa Kutai merupakan akhir zaman praaksara. Kutai zaman sejarah pertama di Indonesia. Seharusnya Kutai lebih maju duluan dengan daerah-daerah lain karena Kutai lah pertama yang berpendidikan di Indonesia. Sehingga wajar kalau pemerintah sekarang berusaha untuk memindahkan pusat ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, karena dari sosio-historisnya memang Kalimantan duluan menginjak zaman sejarah, sehingga wajar dari sosio-historis juga secara geografi memang memungkinkan Kaltim menjadikan pusat ibu kota. Kita kembali ke kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Karena kita memang sana tidak berangka tahun, nggak ada tahunnya, tapi tulisan yang ada di Kutai, yang ada di Prasasti itu sama dengan tulisan yang ada di India Selatan di Kerajaan Pahlawa. Sehingga nggak heran kalau tulisannya huruf Sanskerta, bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa memang pengaruh dari India Selatan. Kenapa kok kerajaan pertama Hindu di Kutai kok tidak di Pulau Jawa? Karena jalur pelayaran jelas lebih dekat Pulau Jawa dari Selat Malaka, lebih dekat ke Pulau Jawa daripada Kalimantan. Tapi ingat pada waktu itu adalah seluruh dunia memerlukan barang-barang yang ada di Nusantara, terutama emas, gaharu, kemudian rempah-rempah sangat diperlukan dari Nusantara, termasuk dari Indonesia. Mungkin pelayaran inilah yang mengakibatkan kapal-kapal sampai ke Kalimantan Timur, karena mereka kapal-kapal dari India yang mau ke Cina pasti ke Selat Malaka, nunggu datangnya angin. Pas angin timur berarti mereka mulai berlayar menuju ke arah timur sekitar bulan November Desember, sehingga mereka singgah di Selat Malaka atau di Kutai lama minimal 6 bulan nunggu datangnya angin barat sekitar bulan Juli Agustus. Nah, disinilah agama Hindu mulai tersebar di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Martapura yang ada di Muarakaman, sekitar 56 km dari Tenggorok atau kurang lebih 100 km dari pusat dari provinsi. Kerajaan Kutai ini dapat kita ketahui dari Yupa yang ada di Kalimantan Timur, yang tingginya sekitar 150 cm. Di sana ada 7 buah Yupa yang menulis tentang kejadian-kejadian pada masa itu yang ditulis oleh Raja Mula Warman. Walaupun tidak semuanya utuh karena hanya 5 tulisan yang bisa dibaca, yang 2 rusak. Namun dari Yupa yang ada dapat kita ketahui bagaimana keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya pada masa itu. Nah, bahwa dalam prasasti Yupa, satu
disebutkan bahwa Raja Kedungga masih belum raja ya, kepala suku, kemudian diganti oleh putranya Aswawarman, kemudian Aswawarman diganti oleh Mulawarman. Di sini menunjukkan bahwa Kedungga ini pernah mengadakan upacara keagamaan. Kalau di Pulau Jawa di Balai Paseban Agung, namun di sini Kedungga mengadakan Waprakeswara, yaitu pertemuan dengan rakyat sekaligus menyaksikan Friastoma, penghinduan rakyat Kutai pada waktu itu yang disaksikan oleh raja dengan kaum Brahmana dari India. Di sana ada upacara pembaptisan atau penghinduan rakyat Kutai yang disaksikan oleh raja di halayak ramai. Ya, salah satu tulisan di Kutai adalah mengenai pertemuan antara Kedungga, masih kepala suku, nanti akan digantikan oleh putranya, sehingga putranya Aswawarman dianggap sebagai Wangsakerta, sebagai pendiri kerajaan Hindu. Jadi Kedungga masih nama asli Kutai, kemudian Aswawarman sudah ada pengaruh nama Hindu. Man itu merupakan nama raja yang ada di Pallawa, sehingga memang ini pengaruh dari India Selatan, bahkan tulisannya pun dikatakan huruf Pallawa, bahasa Sanskerta huruf Pallawa memang dapat pengaruh dari India Selatan. Nah, situ. Dua. Yang ketiga tadi ada satu adalah Waprakeswara, kemudian juga ada penghinduan tadi, kemudian Raja Aswawarman sebagai pendiri kerajaan atau Wangsakerta. Kemudian yang ketiga, dalam prasasti Kutai juga menulis tentang silsilah kerajaan. Kedungga putra Aswawarman, Aswawarman putra dari Mulawarman. Otomatis prasasti ini dibuat pada masa Raja Mulawarman, raja yang agung, raja yang dermawan, raja yang sangat memperhatikan rakyat dan kaum Brahmana. Yang keempat tentang letak kerajaan. Sana di prasasti Lupa juga ditulis tentang letak kerajaan yang ada di Muara Kamang. Kemudian yang kelima tentang sosial ekonomi. Bagaimana dalam keadaan sosial ekonomi? Berarti keadaan sosial berarti masyarakat Kutai pada hari itu karena sudah memeluk agama Hindu, sudah mulai ada sistem kasta seperti yang ada dalam agama Hindu. Otomatis keluarga kerajaan merupakan kasta ksatria. Rakyat bawahan ada Waisya dan Sudra, bahkan banyak rakyat yang dikader menjadi kaum Brahmana yang nanti mereka akan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Kemudian juga menunjukkan bahwa Kutai sudah mengenal tulisan, bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Beda dengan daerah-daerah lain yang belum mengenal tulisan. Kutai sudah, berarti sedikit banyak masyarakatnya sudah mulai mengenal tulisan. Bahkan yang kelima lebih menakjubkan lagi bahwa Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana dan dibagikan kepada rakyatnya. Apa yang kita dapat bahwa dari kaum Brahmana yang menyediakan 2.000 ekor sapi menunjukkan bahwa Raja Mulawarman raja sangat dermawan, raja sangat perhatian terhadap kaum Brahmana. Bahkan menunjukkan bahwa Kutai memang kaya, mampu menyediakan 2.000 ekor sapi, walaupun ini sudah banyak teori. Karena nggak mungkin waktu itu tersedia 20.000 ekor sapi, tidak mungkin. Mau dadakan dari mana?
wilayahnya kayak apa. Ini merupakan simbol bahwa memang Raja Mula Warman raja yang sangat memperhatikan rakyat dan memperhatikan rajanya. Hal inilah yang dijadikan simbol bahwa raja menyediakan 20.000 ekor sapi. Nah, bahwa di sini sudah jelas diketahui bahwa Kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama di Nusantara dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain. Memang hampir bersamaan dengan kerajaan Tarumanegara Jawa Barat, namun Tarumanegara lebih muda, bentuk tulisannya lebih tua Kutai dibandingkan dengan kerajaan Tarumanegara. Kalau kita ulas balik, tadi bahwa Raja Mula Warman menyediakan 2.000 ekor sapi, menunjukkan bahwa Kutai itu kaya. Kalau kita lihat dari kisah Ramayana, bagaimana Hanuman mencari Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Mereka sampai ke Swarna Dwipa dan Jawa Dwipa, daerah yang kaya emas dan kaya beras yang ada di Sumatera dan di Jawa. Bahkan Kalimantan lebih kaya dari Jawa maupun Sumatera. Gak heran kalau dalam kisah Mahabharata dan Ramayana banyak mengisahkan tentang hal ini. Saya kira cukup sampai di sini mengenai Kerajaan Kutai, dan ada tugas untuk anak-anak adalah sebutkan 5 isi prasasti Yupa. Sebutkan 5 isi prasasti Yupa. Yang kedua, abad berapa adanya Kerajaan Kutai dan berikan alasannya. Abad berapa berdirinya Kerajaan Kutai dan berikan alasannya. Yang ketiga, jelaskan letak Kerajaan Kutai. Letaknya di mana, luasnya seberapa. Yang keempat adalah bagaimana keadaan sosial, politik, ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Jadi anak-anak belajar sendiri tentang Kerajaan Tarumanegara, bagaimana keadaan sosial, politik, dan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Saya kira sampai di sini, dan mudah-mudahan anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.